ada yang pernah diruqyah ya. Walaupun sedang marak-marak tentang ruqyah ini, tapi saya bermohon kalau boleh saya minta, jangan sedikit-sedikit ruqyah ya. Orang yang mudah meminta ruqyah itu kehilangan kesempatan terbaiknya masuk surga tanpa hisab. Ustaz, apakah di badan kita ada setan yang menghuni? Karena pernah diruqyah. Kalau di badan kita nggak ada. Nggak ada di badan kita. Di badan kita cuma ada nafsu. Setan itu nggak bisa menembus badan. Setan itu hanya menembus sampai rongga, memberikan was-was. Makanya kalimatnya alladzi yuwaswisu fi sudur. Sudur itu rongga sini, rongga dada. Dia cuma memberikan was-was. Yang mungkin masuk jin. Mungkin ada jin yang masuk ya. Karena ada jin yang nempel namanya korin. Korin itu yang lekat ya. Yang jadi masalah kalau Anda tidak pernah ibadah, tidak pernah baik dalam kehidupan, maka korin ini berubah jadi setan. Wa may yattakhidhish syaitana qarina fasa'a qarina. Kata Quran, kalau ada yang mengambil setan sebagai korinnya, maka dia jadi korin. Enggak masuk ke dalam tubuhnya, cuma maaf ya, walaupun tidak masuk, yang mengikuti setan terus, kebaikannya enggak berfungsi. Makanya ada orang pikirannya normal, sehat biasa, tapi disuruh ke masjid susah. Ya, disampaikan nasihat marah-marah, ada yang begitu. Bahkan tidak sedikit yang mendengar suara ada yang pernah mengatakan dengan kalimat-kalimat yang tidak layak. Saya baru tiba dari Jawa Tengah, itu ada kasus di Jawa Tengah, salah satu tempat yang tidak perlu saya sebutkan daerahnya. Itu qadarullah. Ada orang kalau mendengar azan, Pak Ibu mohon maafin, itu selalu mengatakan kata-kata yang tidak pantas. Ini apa suara hewan tertentu lah, saya tidak bisa ucapkan, yang suka melongok, menggonggong itu. Apa suara ini? Itu ketika meninggal dunia, itu qadarullah. Wafat, biasa dimakamkan, susah sholat dan sebagainya. Begitu dimasukkan ke alam kuburnya, ke liang kuburnya, itu yang memasukkan naik semuanya. Ini nyata disampaikan. Nyata, ini bukan kisah fiktif dan sebagainya. Langsung disampaikan oleh seorang tokoh yang langsung bimbing saat itu. Itu naik, lompat, kaget. Jadi ketika melihat dimasukkan, itu di mulutnya, bukan kafannya, tiba-tiba, maaf, itu ada memanjang. Ketika bingung, dilihat ada apa, ternyata berubah jadi moncong hewan itu. Kita bayangkan, ada orang-orang tertentu yang sebelum dia masuk ke akhiratnya, justru Allah sudah mendahulukan siksa untuk alam kuburnya. Hati-hati ya. Kita orang Islam itu lebih mulia. Coba lihat ya, orang Islam itu dibersihkan dari kotorannya dulu, dibungkus dengan baik, dengan kain kafannya. Begitu disolatkan, dimuliakan. Coba lihat Pak saking mulianya. Bapak saat disolatkan nanti, insya Allah yang menyolatkan berdiri tegak lurus di mana? Dengan kepala kan? Tapi saat perempuan di mana? Kenapa dibedakan? Karena itu penghormatan terakhirnya. Karena laki-laki peran utamanya itu di kepalanya, simbol kepemimpinan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi perempuan simbol kemuliaannya itu di perutnya, ketika mengandung anaknya, ketika melahirkan, itu perjuangannya. Dihormati sampai meninggalnya. Coba lihat di tempat lain. Ada yang sebelum meninggal diopen dulu. Ada yang dibakar, kan? Sebelum masuk ke alam kubur sudah mendapatkan luar biasa. Makanya bahasa Qur'annya, fadzuqu 'adzabal hariq, rasakan nih siksa yang amat membakar ini. Ya, silakan aja. Ya, coba dilihat, disaksikan itu. Ya. Maka bertakwalah kepada Allah, siapkan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Ini bagian yang terakhir. Tadi maaf, ada yang pernah diruqyah ya. Walaupun sedang marak-marak tentang ruqyah ini, tapi saya bermohon kalau boleh saya minta, jangan sedikit-sedikit ruqyah ya. Ruqyah itu pada hal yang tertentu saja, yang sudah secara medis sulit dan sebagainya, silahkan minta kepada Allah. Dan kalau bisa, itu yang terdekat dulu, meruqyah pribadi dan sebagainya. Jangan, saya pernah dengar sakit perut diruqyah. Sakit perut diminum obat, ya. Makan yang sehat, ya. Nggak harus semua penyakit itu menggunakan ruqyah, tidak. Ya. Bisa gangguan-gangguan tertentu, jin dan sebagainya yang sulit, itu baru silahkan. Orang yang mudah meminta ruqyah itu kehilangan kesempatan terbaiknya masuk surga tanpa hisab. Di antara orang yang tidak mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisab, itu adalah orang yang mudah meminta ruqyah, minta diruqyah. Ya. Jadi kalau nggak perlu diruqyah, nggak usah diruqyah. Kecuali bapak yang ruqyahkan untuk anaknya, silahkan. Ada jin, setan yang menggoda anak kecil, namanya Ummu Sibyan. Itu yang bikin anak selalu nangis, jauh, kadang-kadang mengganggu. Silahkan saat tidur bacakan ya. 3 surah itu, yang 3 surah beruntun ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Bacakan ayat kursi dan sebagainya ya. Masya Allah ya. Kadang-kadang ada setan tertentu tidak cukup dilempar dengan ayatnya, mesti dengan kursinya ya. Saya mau tanya Ustaz mengenai Ya'juj Ma'juj itu apakah termasuk setan juga?
Baik. Oh jelas. Itu ada di Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 102. Ayat 102. Itu asal pertamanya. Ya, nanti bisa ditemukan juga di kisah Dzulqarnain ya, di surah 18 Al-Kahf yang Bapak sering bacakan dalam Jumat, di hari Jumat. Baik. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِيلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Marut dengan Harut dengan Marut. Empatnya Ya'juj dengan Ma'juj dan seterusnya. Siapa mereka? Saya sampaikan kaidah. Ingat, setiap malaikat ketika dicipta oleh Allah sumbernya sumber baik, jadi tidak mungkin maksiat. Dikeliru kalau ada malaikat bermaksiat, itu tidak mungkin, mustahil. Ya. Karena malaikat saat diciptakan oleh Allah aturannya jelas. Quran surah ke-66 ayat 6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak mungkin bermaksiat dan mengerjakan tugas sesuai dengan perintahnya. Ya. Terus siapa dua hal ini? Ya. Ada banyak mufassir mayoritas menafsirkan ini jin, kalangan jin. Yang kemudian diturunkan untuk menguji manusia. Untuk menguji manusia apakah dengan keadaan mereka bisa taat atau tidak manusia. Apa ujian yang paling penting dengan turunnya jin-jin ini yang kemudian tidak sedikit menjadi setan dari pengikutnya setelahnya? Maaf, di antara mereka ada yang diuji oleh Allah ketika turun mengajarkan ilmu-ilmu sihir. Sihir itu asalnya, maaf, bukan sesuatu yang menyimpang pada asalnya. Sihir itu dari kata sahara, sesuatu yang menakjubkan, membuat kagum. Ya. Jadi kalau misalnya Anda punya kosakata kalimat-kalimat yang bagus, ya, orang Arab mengatakan inna fi qawlihi la sihrun. Dalam kata-katanya ada sihir, ada kalimat yang mengagumkan, seakan-akan membuat orang itu terpikat, terpukau. Ya. Dibawa nangis-nangis, dibawa gembira-gembira, itu inna fi qawlihi la sihrun, sesuatu yang mengagumkan. Diturunkan jin dengan kemampuan-kemampuan, membawa sesuatu yang menakjubkan, membuat orang kagum. Ada dengan bacaan-bacaan, ada dengan kalimat-kalimat dan sebagainya. Dan itu terjadi di masa Nabi Sulaiman. Di masa Nabi Sulaiman. Tersebar itu diajarkan. Yang jadi masalah ketika masuk setan membawa fitnah, maka digunakan kalimat-kalimat itu untuk membuat maksiat. Di antaranya, maaf, ada yang digunakan untuk jampi-jampi untuk memecah belah pasangan yang sedang harmonis. Tiba-tiba bawa kalimat-kalimat tertentu, ada menjadi susuk, ada menjadi macam-macam, ada yang dibacakan, itu dibawa ke situ. Ada bisa misalnya, maaf, berubah menjadi kahin, dukun, dengan kalimat-kalimat tertentu bisa mempermudah jalan seseorang. Ya. Ada yang menjadi sahir, tukang santet. Ya. Ada dengan kalimat-kalimat tertentu mencelakai orang lain. Terjadi. Siapa yang digunakan sebagai bantuan? Itu jin dari kalangan setan. Di pada asalnya kalimat-kalimat Harut, Marut, Ya'juj dan Ma'juj itu kalimat-kalimat yang baik sebagai ujian, tapi dampaknya dipelesetkan oleh para setan sehingga berubah menjadi bencana-bencana atau hal-hal yang buruk yang bisa menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Dzulqarnain membuat benteng. Hakikat bentengnya sebetulnya bukan benteng fisikal. Bukan benteng fisikal. Jadi ada orang-orang yang sudah digoda oleh, maaf, pasukan jin yang buruk ini, yang setan ini, yang bukan hanya bisa mencelakai orang dengan jampi-jampi, tapi berubah menjadi perilaku, sikap, hancurkan orang, bunuh orang, hancurkan orang ini lagi, ludeskan, ya, bakar, habiskan. Karena itu saat masa Dzulqarnain diminta, bagaimana kalau pasukan itu datang ke kita buat benteng. Maka dibuat benteng. Tapi benteng yang paling kuat sebetulnya bukan benteng fisikal, benteng hati. Ya. Karena itu turun surah Al-Hijr. Rahasia ayat ini ayat ke-40, Pak. Kalau Bapak bisa pelajari ayat ke-40, itu langsung setannya sendiri yang mengatakan, iblisnya, saya akan goda setiap anak Adam dari depannya, belakangnya dan sebagainya, tapi ada satu yang tidak bisa saya tembus. Satu yang tidak bisa saya tembus. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang punya sifat mukhlas. Mukhlas itu sudah punya karunia ikhlas. Kalau masih berusaha ikhlas namanya mukhlis. Mukhlis berusaha ikhlas. Kalau sudah mendapatkan keikhlasan berubah namanya menjadi mukhlas. Ya. Silakan pelajari ayatnya, turunkan sifatnya, maka itu yang bisa dirubah. Ya. Tahu benteng Cina itu, tembok besar Cina? Ya. Tembok besar Cina yang hebat itu luar biasa. Bagaimana bisa ditembus itu? Asalnya sulit untuk ditembus, gak bisa secara fisik. Ternyata ini Masya Allah bisa ditembus itu, ya, benteng besar itu bisa ditembus oleh pasukan yang bisa mengalahkan dinasti pada saat itu. Ternyata lewat sobokan, gak bisa naik lewat atas, disobok lewat bawah. Ketika benteng hatinya runtuh, maka semua bisa masuk. Ya, segala hal yang kuat pun, yang hebat pun itu tidak akan bisa menembus keadaan diri kita kalau benteng kitanya bisa lebih kuat. Ya, saya kira itu. Allahu a'lam bishawab. Quran surah
Mohon penjelasan Quran surah Al-A'raf surah 7 ayat 176. Oke. Baik. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajat dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamannya seperti baik. Seperti hewan yang menggonggong ya, diminta yalhad, dia menjilat, tidak diminta menjilat juga. Ini sebetulnya turunan sampai ayat 179, sampai disediakan neraka jahanam ini. Jadi intinya begini, ayat itu ingin menyampaikan, maaf, ada manusia-manusia yang sudah Allah berikan kesempatan untuk berbuat baik, ditunjukkan resiko keburukan, gak mau dengar juga. Gak mau dengar. Ada pak, ibu orang seperti itu, ditunjukkan kebaikan, dia gak mau. Disampaikan resiko kamu salah, akan begini resikonya, dikerjakan juga. Kalau bohong itu dosa atau tidak? Sudah tahu dosa, dikerjakan juga. Bahkan kata Quran, wailul lil mukadzibin, pendusta itu akan celaka. Sudah tahu akan celaka, dikerjakan juga. Hukum kejahatan itu, kata Quran, wa zahaqal batil, setiap kebatilan itu akan musnah. Jadi Anda kalau melakukan terpikir berbuat jahat, apapun itu sebagaimana hebatnya disembunyikan, satu saat akan terungkap. Innal batila kana zahuqa, pasti musnah. Jadi kalau ada berbuat jahat, tugas Bapak Ibu ikhtiar aja supaya itu bisa tereliminasi. Tapi kalau tidak sanggup, biarkan, besok lusa juga akan hilang sendiri. Sudah, ingatkan dalam kebaikan, ingatkan. Nah, ada orang-orang yang unik, diminta kebaikan tidak mau mengerjakan, setelah dijelaskan kebaikan-kebaikannya, diminta untuk meninggalkan keburukan, tidak mau meninggalkan setelah dijelaskan bahaya-bahayanya. Maka yang seperti ini kata Quran, itu jauh dibandingkan dengan hewan. Hewan sendiri tidak begitu. Tidak begitu. Maka tidak ubahnya seperti, maaf, hewan yang menggonggong. Dikasih tidak dikasih, kan lidahnya keluar juga. Dikasih makan lidah keluar, tidak dikasih lidahnya keluar. Jadi gak jelas orientasi hidupnya. Maka yang seperti itu, kalau ada orang diingatkan tidak mau, dilihatkan lewat matanya tidak mau mengerti, lewat telinganya tidak mau mendengar, maka Allah sediakan neraka jahanam yang sangat sempurna. Sangat sempurna. Ayat 179-nya, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami telah sediakan neraka jahanam dengan sangat sempurna untuk jin biarkan dengan alamnya, tapi yang paling bermasalah untuk manusia. Siapa mereka? Maaf, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Punya akal, hati tidak mau mencerna. Punya mata, gak mau lihat. Punya telinga, gak mau dengar. Saya ilustrasikan dengan singkat. Ada orang saking sayangnya Allah, saya sering katakan ini, itu rumahnya ditetapkan oleh Allah di samping masjid. Bahkan ada yang masjidnya langsung dibangunkan samping rumahnya. Tidak perlu pasang alarm lagi, suaranya kedengaran langsung, keadaannya ada. Pelangkah, Masya Allah, gak perlu banyak hal, tinggal melangkah aja. Saking sayangnya dikasih sepedanya, motornya, mobilnya, ada semuanya. Gak melangkah juga. Yang jaraknya 500 meter gak punya kendaraan, bisa jalan ke masjid. Ya. Masya Allah, diperdengarkan azan, gak mau dengar. Saat keluar dari rumah, diperlihatkan lewat mata orang-orang ke masjid, sholat. Lewat mata, gak mau lihat juga. Bahkan anaknya yang TK langsung ganti baju. Ya, Pak, ke masjid dulu ya. Langsung tuh, gak mau mengerti juga. La yafqahuna biha. Kata Allah, ini kurang apa lagi? Ulaika kal an'am. Ini kok seperti hewan, bahkan hewan pun gak begitu. Balhum adhan, ada yang lebih celaka. Hewan saja bisa lebih paham. Hewan jantan kalau datang hasratnya mencari yang mana? Betina. Kambing jantan kalau datang hasratnya mencari kambing betina. Karena kambing tidak punya takwa, punya nafsu, dia gak akan peduli ada di manapun. Gak percaya, nanti silakan saat Idul Adha, silakan ikat kambing di depan Masjid An-Nur, jantan dengan betina. Kalaupun sudah azan, datang hasratnya gak peduli, mau azan mau samping masjid dilakukan juga. Tapi hebatnya, kambing jantan masih tahu insting, dicari kambing betina. Sampai hari ini tidak ada berita mengatakan jantan cari jantan lagi, betina menunggu betina lagi. Tidak ada jurnal ilmiah mengatakan ada kambing homo, sapi lesbi, itu gak ada. Manusia bisa salah, padahal punya akal. Maka kata Allah, kami sediakan neraka jahanam yang sempurna. Kalau sudah disebut sempurna, jangankan di alam hisab, di alam kubur sudah terasa. Sudah terasa. Nanti ada banyak hadis bercerita tentang itu. Ya, bercerita tentang itu. Makanya ada buku bagus Bu ya, Pak. Tipis kok, tipis. Lebih kecil daripada ini. Tipis. Ya. Saya malah baca itu waktu antri itu di imigrasi Auckland. Saya baca itu sampai selesai. Tipis saja. Ya. Sampai nungguin check-in itu. Ya. Karangan Dr. Aid Al-Qarni. Ya, Aid Al-Qarni yang kemarin ada yang tembak di Filipina itu, ya, beliau terluka. Itu beliau punya buku, ya, sudah ada bahasa Indonesia ya, jangan khawatir, ada terjemahannya. Ya. Terjemahannya persis sama. Malam pertama di alam kubur. Malam pertama di alam kubur, itu bagus bukunya.
Bagus ya. Bukan buku sih, buku kecil aja, kecil. Ya, risalah namanya, risalah. Silahkan cari malam pertama di alam kubur. Ya. Nanti dikisahkan bagaimana seorang dua suami istri yang sangat soleha. Ya. Istrinya pergi duluan, begitu mau meninggal titip pesan ke suaminya. Saya titip anak-anak ya, saya pergi duluan, kita jumpa di surga nanti. Meninggal dalam kecelakaan. Ya. Disiapkan awalnya, masya Allah, itu luar biasa halunya. Itu dikisahkan banyak kisah yang luar biasa bisa memotivasi kita ya. Coba dipikirkan ya, antum pikirkan dunia aja ya, sementara di alam kuburnya itu sudah nunggu tuh petakannya ada di mana kira-kira. Harap-harap bisa dikubur di tanah kusir. Menurut Allah jangan tanah kusir lah, sudah penuh di tanah haram aja. Gak cukup dengan amin, siapkan dulu deh. Mohonkan kepada Allah kebaikan. Ya, ada orang haji, begitu haji kamu jangan pulang lah, sudah di sini aja. Dosa kamu sudah diampuni, meninggal langsung di Masjidil Haram ya. Kata manusia kena musibah, kena kren. Tidak. Kamu saya angkat dosanya, sudah kamu saya ampuni, tobat kamu saya terima. Jangan khawatir, haji kamu sudah diampuni, sudah diterima, dan saya akan panggil 2 orang dari keluarga kamu melalui raja kecil di dunia ini. Saya panggil lagi. Masya Allah. Luar biasa. Ada meninggal dalam sujud, begitu sujud dicabut nyawanya. Ada di Qatar pernah kejadian tuh, seorang pengantin yang sudah pernah saya ceritakan. Enak. Ada meninggal setelah tawaf, duduk-duduk enak. Masya Allah. Mau meninggal saat sujud. Di salat duhur ya, sebentar lagi itu ada salat. Kalau orang punya kendala sakit, kadang merasa sakit tetapi memaksa salat ke masjid. Ya. Bagi pemahaman kalau sakit dan wafat pun toh wafat di masjid, hal seperti ini dibenarkan atau termasuk menyiksa diri. Jadi kalau sakit tetap ingin ke masjid, ya. Dengan cara pemahaman, gak apa-apa ke masjid juga. Toh kalau wafatnya di masjid. Baik. Dalil pertama tentang ini, tentang wafat, kita tidak ada yang bisa menduga. Quran surah ke-31 ayat 34. Ada 5 hak prerogatif Allah yang tidak diketahui oleh makhluk manapun. Saya cepat jawab. Di antara hak ini salah satunya adalah wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita tidak akan tahu di mana akan meninggal. Harap-harap meninggal saat di masjid, di jalan meninggal dunia. Bisa terjadi. Ya, jadi kita tidak tahu kapan kita meninggal. Jadi yang terbaik adalah kalau Anda tahu kapan meninggal bisa kapan saja, pastikan satu, aktivitas kita baik sehingga tidak diwafatkan dalam keadaan yang buruk. Yang kedua, jangan pernah singgah di tempat yang tidak baik. Ya. Kalau ada warung yang cahayanya jelas, kenapa cari yang warung yang remang-remang? Ya. Kalau ada tempat yang bersih, kenapa cari tempat yang kotor? Ya. Pastikan, cara berpikirnya begini, kalau Anda mampir ke tempat yang tidak jelas, bagaimana kalau diwafatkan di tempat itu? Kalau Anda bisa cari kerja di tempat yang halal, kenapa cari di yang haram? Bayangkan kalau Anda meninggal dalam keadaan mendapatkan yang haram, saat itu Anda wafat, sudah selesai. Ya. Jadi bayangkannya demikian. Jadi jangan pernah berharap meninggal di satu tempat ingin dipastikan demikian, tidak akan pasti. Semuanya bisa relatif, terserah Allah. Cuma kita bisa memastikan itu, mencoba untuk bisa mendapatkan yang terbaik dengan hadir di tempat yang baik dengan aktivitas yang baik. Ya. Nah, kaidah yang kedua, bagaimana saat sakit masihkah boleh memaksakan diri ke masjid? Nabi memberi pilihan kepada kita. Hadisnya di Al-Bukhari nomor hadis 2996. Contoh konkretnya kalau membaca Riyadhus Shalihin ada 1896 hadis, buka hadis yang kelima. Hadis yang kelima, posisi sebelah kiri ke atas. Nomor 5 posisinya. Ukuran sakit itu terbagi 2. Sakit yang ringan yang masih memungkinkan kita ibadah dengan normal, itu silahkan. Bisa sakit kaki biasa lah, tapi yang lainnya sehat. Silahkan kalau masih mau ke masjid. Tapi kalau secara fisikal sudah memang menyulitkan, capek, sulit luar biasa, maka lihat tawaran Nabi berikut ini. Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Kalau seorang hamba sedang kena penyakit atau bahkan dia tidak sakit tapi di perjalanan tidak bisa menunaikan ibadahnya sempurna seperti biasa, maka ibadah yang dia lakukan saat sakitnya akan dicatat dengan sempurna seperti saat sehatnya. Contoh, ada bapak yang biasa ke masjid terus. Qadarullah satu kali sakit, gak bisa ke masjid. Maka saat Anda sholat di rumah tidak bisa ke masjid, itu pahalanya dicatat seperti ke masjid, sempurna. Jadi dikurangi sedikit pun. Termasuk saya sering sampaikan pada perempuan, kalau ibu dalam keadaan suci, sering baca Quran, sering sholat sunnah, sering beribadah yang baik, itu saat tidak sucinya masuk haid ya, misal, itu dicatat pahalanya, Bu. Tidak cuma sholatnya, tidak. Baca Qurannya, pahala tahajudnya, pahala sunnah, dicatat itu. Jadi sangat rugi seorang perempuan dalam sucinya tidak meningkatkan ibadahnya, itu rugi total. Sebab saat dia dalam keadaan liburnya tidak tercatat pahalanya. Alhamdulillah ya Bu, ya kita dapat pahala walaupun nggak sholat, belum tentu. Kalau saat sucinya tidak menunaikan sholat dengan baik, gak akan dapat.
tidak akan dapat. Ya. Nah, kemudian saya duduk saat Rasulullah sedang berjihad dengan para sahabat, kemudian Nabi mengatakan, Inna fil Madinatil aqwam. Sungguh di Madinah itu sekarang ada beberapa orang, beberapa kaum. Mereka tidak ikut bersama kita sekarang, tapi mereka mendapatkan pahala seperti kita saat ini. Mereka tidak ikut dengan kita sekarang, tapi mendapatkan pahala seperti kita saat ini. Siapa mereka? Ternyata habasahumul marad. Orang yang biasa berjihad tapi sedang kena penyakit, sakit luar biasa, tidak bisa ikut serta jihad. Dalam ketidaksertaannya mengikuti jihad, kata Nabi, masih dapat pahala, dicatat sama dengan yang jihad. Padahal tidak ikut karena sakitnya. Jadi saya pertama mengucapkan kebahagiaan luar biasa. Ada orang sakit masih pengen ke masjid, orang sehat gak kepikiran ke masjid. Ini luar biasa, luar biasa. Saya pernah ditanya seorang ibu di Al-Azhar, Ustaz, saya pernah sakit dirawat, ini ibu itu, saya gak bisa sholat dengan sempurna. Saya cuma tiduran, tayamum. Masya Allah, ibu syukuri dulu, syukuri. Ada orang sehat, gak kepikiran sholat. Ibu sakit, masih mau sholat sempurna. Itu luar biasa. Tingkatkan itu. Ya. Barangkali itu cara Allah memberikan kemuliaan kepada kita semuanya, dan setidaknya bisa meningkatkan amalan kebaikan sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dijelaskan bagaimana caranya kita merespon sifat-sifat malaikat. Ya. Pertemuan lalu sudah kami sampaikan. Ya. Cara merespon sifat-sifat malaikat itu, ya, diantaranya adalah dengan mengetahui sifat-sifatnya, kemudian tunggangi dalam kehidupan kita. Misal, kita keluarkan sifat malaikat Mikail. Mikail itu kan diantara sifatnya, karakternya senang berada di tempat yang bersih, tidak bernajis, senang turun ke tempat yang sering dipakai zikir, ya, sering ibadah, senang dalam keadaan hamba yang sifatnya dekat dengan Allah. Ya. Maka kalau Anda ingin didekati malaikat Mikail, tugas malaikat Mikail apa? Rizki. Jadi kalau rizki ingin dipermudah, dekati karakternya. Ya. Kalau di rumah jadikan bersih, bebaskan dari najis. Ya. Makanya pernah di zaman Nabi ada sahabat yang ketika Nabi bertamu di dalamnya, maaf, ada seekor anak anjing itu masuk ke kamarnya. Sahabatnya nggak punya anjing, ya, tapi keadaannya terbuka, anak anjing masuk ya, ke dalam kolong tempat tidurnya. Jangankan malaikat Mikail, malaikat Jibril nggak mau masuk. Kata Nabi, tafadhal, silakan. Kata malaikat, tidak, ada seekor anak anjing. Ya. Kata Nabi, di mana? Sahabat nggak punya. Dicek, begitu dilihat betul, dikeluarkan baru mau masuk. Coba dicek, barangkali tempatnya tidak suci ya. Bapak ibu sering berdoa, kenapa jarang terkabulkan? Lihat tempatnya, lihat keadaannya, termasuk membawa makanan yang haram, pakaian yang haram, tempat yang haram, itu sulit berturun, sulit berturun ya. Makanya di dalam Quran, kalimat-kalimat kemudahan rizki itu selalu diletakkan dengan kalimat iman dan takwa. Silakan bikin mihrab di rumah ya. Sudah punya mihrab? Tempat yang digunakan khusus untuk ibadah, tidak perlu luas, walaupun cuma sehamparan sajadah. Ketika Anda memiliki mihrab digunakan untuk ibadah saja, rezeki cepat datang. Di Quran surah ketiga ayat 37, Maryam dibikinkan mihrab oleh orang tuanya. Begitu mihrab dibikinkan, masya Allah, jangankan kemudahan hidupnya, makanannya ada, segalanya ada, sampai pamannya kaget Nabi Zakaria. Anna laki hada. Kata Maryam, ini dari Allah, hadza min indillah, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Semua ini diberikan oleh Allah, dan Allah akan memberikan rizki kepada siapa yang dikehendaki. Dibaca oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria bikin mihrab di rumahnya. Di mihrabnya sholat, bermohon kepada Allah supaya diberikan keturunan, dikabulkan. Dikabulkan. Karena itu kalimat rizki di Quran selalu bersanding dengan keimanan dan ketakwaan. Quran surah ke-7 ayat 96. Jangankan bapak ibu yang bertanya, semua sekampung, satu tempat meningkatkan iman dan takwanya, Allah buka pintu rezeki di langit dan di bumi. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Demikian malaikat Israil, tinggal dikeluarkan saja. Malaikat maut ya, bagaimana sifatnya? Malaikat mencabut nyawa, tidak pernah memberikan diskon, tidak pernah memberikan kelebihan, selalu tepat waktu, dan sifatnya acak, tidak diketahui ya. Kalau sudah tahu malaikat bisa mencabut nyawa kapan saja, kok masih bisa berbuat maksiat? Maaf, Bapak yakin ibu akan meninggal? Kapan? Tidak tahu, bisa terjadi hari ini. Kalau bisa terjadi kapan saja, kok masih sempat berbuat maksiat? Jadi orang yang sadar kapan saja akan meninggal itu mustahil berbuat maksiat. Tidak mungkin lisannya gampang berbuat dusta, mustahil. Karena saat dia akan berdusta, dia merasakan bagaimana saat berdusta dicabut oleh malaikat maut. Lalu keluarkan ayatnya, bagaimana cara mencabutnya. Kalau imannya kuat, rajin ibadah, maka dicabutnya tenang, insya Allah.
Tenang. Kami saat tugas di Mekah itu 2010, ada seorang nenek itu sedang duduk setelah tawaf. Bukan tawaf, wukuf. Ya. Wukuf di Arafah, kontar jumrah, istirahat duduk. Itu begitu duduk begini, duduk istirahat tenang, senyum. Tiba-tiba sudah nggak ada. Saya sempat mengangkat sambil tersenyum, Bu, meninggalnya itu. Masya Allah. Duduk tenang, duduk enak, meninggal. Ya Tuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kayak yang duduknya tenang-tenang, santai, mungkin bisa terjadi. Kalau ingin sedikit menegangkan, boleh, silakan. Ya, nggak sholat, jarang baca Quran, jarang macam-macam. Ada di Al-Anfal ayat 50, meninggalnya sambil dipukulin malaikat. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Silakan keluarkan. Ya. Kalau sudah tahu sifat-sifatnya, karakteristiknya, kemudian tunggangi itu, lebih mudah kemudian kita mendalaminya. Bapak Ibu sering mempelajari bagaimana malam pertama dalam kehidupan. Pernah nggak mempelajari malam pertama di alam kubur? Bagaimana rasanya? Ya. Anda kan sering lewat ke situ. Pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat di Quran tentang malam pertama di alam kubur? Masukkan ke situ, Masya Allah, hening yang luar biasa. Tidak ada yang menemani. Ada orang, ini kisah nyata, pernah membuat kemah selama setahun di samping kuburan. Ya, karena kehilangan ayahnya, kehilangan suaminya. Istri dengan 5 anak membuat kemah di samping kuburan. Setelah setahun pergi begitu aja. Sampai orang di sampingnya mengatakan sia-sia yang dia lakukan. Dia tengok yang di alam kubur, yang di dalam kubur tidak pernah keluar. Ya, dia berikan sesuatu yang di dalam tidak pernah merespon. Apa yang terjadi? Silakan pelajari. Ada suasana enak seperti di Quran surah ke-3 ayat 169, 161. Pelajari. Ya. Pelajari bagaimana persiapannya. Makanya saking bagusnya orang-orang Palestina belajar, itu mereka ingin cepat meninggal. Kalau sudah tiba waktunya. Ya, karena saking nikmatnya. Makanya Allah sayang gitu ya. 4 tahun, 5 tahun, cepat pulang, cepat. Gak usah lama-lama di dunia lah. Ajal kalian sudah tiba, ya di dunia capek. Kalau mau minum airnya diracun dulu, harus dibersihkan. Kalau mau makan setengah roti dibagi 16 orang, sudah pulang. Ada kenikmatan luar biasa di alam kubur yang sedang menanti. Ya, yang kasihan untuk kita. Masih hidup, masih punya potensi bermaksiat dari ujung kepala sampai ujung kaki.